Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah di-download ya, Dedek, di e-learning-nya? Sudah, Bu. Ya, mengenai integral. Jadi, kebalikan dari turunan atau anti turunan. Nah, caranya nanti ada, tapi sayangnya di sini kalau Ibu perhatikan tidak ada rumusnya ya. Nanti Ibu jelaskan di apa namanya itu? Di penjelasan saja. Dia kebalikan dari turunan. Oke, jadi integral sebentar. Adalah kebalikan atau inverse dari pendiferensialan ya, turunan. Jika f besar x adalah fungsi umum yang bersifat f aksen x sama dengan f kecil x. Maksudnya di sini turunan si f besar ya. Kan ini fungsi asalnya tuh f besar. Diturunkan. Nah, diperoleh f kecil. Nah, si f kecil ini kan berarti hasil turunan. Nah, hasil turunan ini diintegralkan kembali lagi ke fungsi asal f besar. Itu maksudnya ya. Jadi intinya kita mencari fungsi asal sebelum diturunkan. Apa fungsi asalnya? Nah, tentu kalau ini tidak punya batas, ada di integral di apa tak tertentu ya. Tidak ada pembatas interval a ke b, maka nanti di hasil integrannya itu ditambah dengan c atau konstanta. Selalu. Kalau tidak ada berarti salah. Walaupun si f besar x-nya benar. Dia harus ada tambah c, tambah c. Nah, kenapa seperti itu? Karena ketika dia diuji, nanti bisa dicari nilai c-nya. Ya, ada konstanta tersendiri. Dengan f kecil x dinamakan integran, f besar x dinamakan fungsi integral umum, c konstanta pengintegralan ya. Cuma tidak disebutkan ya, kayak mana mengubah turunan tadi menjadi integral kan gitu. Ada rumusnya. Nanti kita pas di fungsi saja ya. Nah, ini sifat-sifat integral tak tentu. Tak tentu itu kalau pembatasnya ini tidak ada. Kalau integral tentu, nanti pembatasnya ada, batas bawah dan batas atas. Ya. Untuk integral k fx dx ada konstanta k, maka si k itu dikeluarkan, tidak ikut diintegralkan ya. Integral fx dx. Tapi proses ini ke sini ada ya, tapi tidak ditulis di sini, nanti kita jelaskan. Waktu dicontoh saja. Kemudian ada fungsi yang saling dijumlahkan, integral fx ditambah gx dx. Itu sama dengan integral fx ditambah integral gx. Di fungsinya masing-masing dipisah. Dan masing-masing diintegralkan. Pengurangan juga demikian, ya. Fungsi yang dikurangkan akan sama dengan integral masing-masing fungsi dan dikurangkan. Nah, ini contoh nih. Maksud Ibu yang seperti ini ya, Dede. Kenapa? 1/3/2 tambah 1, X pangkat 3/2 tambah 1, kan gitu ya. Tidak dijelaskan di sini. Itu ada rumusnya, yaitu kalau ada integral X pangkat N. Ini ya, dx. Dx. Maka sama dengan 1/n tambah 1. Kalau turunan kan ada rumusnya ya kan, ada deh. A kali N, X pangkat N kurang 1. Kalau ini ditambah. Kalau turunan dikurang, kalau integral ditambah. N tambah 1. Nah, bedanya di situ ya. Tambah C. Karena ini integral tak tentu. Tidak ada pembatas batas bawah dan batas atas. Nah, ini integral X akar X dx. Artinya integral dari X dikali X pangkat setengah, ya kan? Akar ini diubah jadi pangkat setengah. Sebentar. Belum juga evaluasi itu. Nah, kita lanjut dulu. Nah, kemudian pangkatnya jadi 3/2. Berarti N-nya kan 3/2 nih.
Nah, masuk ke rumus ini kita, Dede. 1 per N tambah 1, X pangkat N tambah 1. Nah, N-nya 3/2 tambah 1, jadi 5/2 ya kan? Tapi karena dia 1/5/2, makanya berubah jadi 2/5. Paham ya, Dede? Ini ubah dulu 1 ini jadi 2/2. Jadi kan 5/2. 1/5/2 sama dengan 2/5. 1/5/2 sama dengan 2/5. 5 ya. Nah, di sini. Terus pangkatnya 3/2 tambah 1. Pangkatnya tetap 5/2 tambah C. Nah, si 5/2 ubah lagi ke akar ya. Jadi 2/5 akar kuadrat dari X pangkat 5 tambah C. Ya. Rumus ini diingat ya, Dedek. Karena tidak tertulis di slide ini. Mudah-mudahan yang tidak ikut Zoom bisa menyimak nanti di link YouTube-nya. Ya, karena ini tidak ada di sini. Kemudian contoh berikut, integral dari 3x kuadrat kurang 4x tambah 5 dx. Nah, ini yang penjumlahan sama pengurangan fungsi ya kan, Adik. Dipisahkan ya satu-satu. Jadi integral 3x kuadrat dx dikurang integral 4x dx ditambah integral 5 dx. Nah, jadi ini sama, 3 kali 1/2 tambah 1, x pangkat 2 tambah 1. Ini kan pakai rumus yang Ibu kotak itu ya. Nah, ini pakai rumus yang Ibu buat kotak itu. Nah, ini. Nah, pakai rumus yang ini. Nah, ya. Ini juga sama. Cuma di sini X-nya pangkat 0. X-nya pangkat 0. X pangkat 0 kan 1. Nah, ya kan? Ada X di sini, tapi pangkat 0. 0 tambah 1, ya 1. X-nya pangkat 0 tambah 1. Pangkat 1, sehingga muncul 5X. Karena 0 tambah 1, 1. Ya. Tambah C. Sehingga disederhanakan 1/3 kali 3. 1/3 kali 3 habis ya, tinggal 1 di sini. X pangkat 3 dikurang 4 kali 1/2. 4/2 X kuadrat. Ditambah 5X ditambah C. Nah, ini jadi 1, X pangkat 3 dikurang 2 X kuadrat ditambah 5X ditambah C. Ya. Coba kita ambil foto screenshot-nya dulu, Dedek. Nanti biar jangan lupa. Jam berapa ya? 9. Coba Ibu WA lagi. Oke lah. Bentar ya. Kita buat di WhatsApp. Ini pertemuan 9, sebenarnya wajib Zoom. Tapi Ibu setiap pertemuan Zoom terus ya kan? Iya, Bu. Harus saya buat Zoom. Kalau enggak, kayak mana jelaskan ini ya kan? Sebenarnya bisa, saya rekam aja nanti diupload. Tapi kan beda ya. Berbeda dengan kita lihat langsung dengan video gitu. Terus kalau kita langsung bisa apa ya? Memahami langsung, Adik. Ya, kalau saya belajarnya gitu. Tapi kalau nggak ikut ya tidak dipaksakan sih. Bagus apa? Ya ikut bagus ya. Kayak gini lah ini. Ini kan tidak ada di slide itu. Ya. Nggak ikut lebih bagus gitu, Bu. Nah, kalau ikut lebih bagus. Bisa melihat secara langsung penjelasan itu, terus kalau ada yang tidak dipahami bisa langsung ditanyakan. Ya kan?
Terus saya pun ngupload YouTube-nya kan nanti ya kan, lihat waktu juga, tidak langsung kita belajar. Jadi secara tidak langsung ini belajar juga, ya kan. Nah, oh ya ini dihapus dulu. Nah, ini sifat-sifat atau rumus untuk integral trigonometri ya. Kemarin kita sudah buat rumus untuk turunan sin adalah cos, sehingga integral cos adalah sin. Ya, turunan cos adalah min sin. Jadi integral sinus minus kosinus. Minusnya di luar ya, dikembalikan ke ruas kanan. Kemudian turunan tangen sekan kuadrat x, sehingga integral sekan kuadrat x dx sama dengan tangen x ya, tambah c, semua tambah c. Nah, karena di sini integralnya tidak pakai batas, integral tak tentu. Nah, berikut untuk ada 11 rumus di sini ya, adik-adik. Yang pokok dihafal itu yang 3 ini aja. Ya, untuk berikutnya itu mengikut, bisa pakai rumus atau memang jarang dikeluarkan di soal. Ya kan? Contoh. Nah, ini integral sin 2x kurang 3 dx. Ini pakai rumus yang nomor 8. Ya, nomor 8. AX tambah B dx sama dengan minus 1 per A kosinus AX tambah B tambah C. Nah, di sini B-nya itu negatif, adik-adik, min 3. Ya kan? Jadi minus 1 per A tadi kosinus AX tambah B tambah C. Karena A-nya 2, B-nya min 3, tinggal disubstitusi ke dalam rumus ini. Sehingga min setengah kosinus 2x kurang 3 tambah C. Terus yang untuk kosinus 2x, mute-kan dulu ya. Mute-kan. Biar kawannya nggak terganggu. Cos 2x, ada tidak cos 2x? Tidak ada, yang ada cos x dx. Nah, tinggal ganti x-nya dengan 2x di sini. Yang contoh kedua, ini ya. 5-nya dikeluarkan saja, ada 5 kan dia konstanta K. Jadi 5 integral cosinus 2x dx, tadi integral cos adalah sin. Ya, tinggal cos 2x ganti dengan sin 2x. 5 per 2 sin 2x tambah c. Setengah dari kenapa muncul setengah? Oh, karena dia punya A ya. Bukan rumus kedua ya, Dedek. Bukan rumus pertama, tapi rumus ke-7. Rumus ke-7 yang dipakai. Tapi B-nya 0. Paham ya? Jadi kosinus 2x tambah 0 dx sama dengan 1 per A sinus AX tambah 0 tambah C. Jadi A-nya itu 2 tadi. Nah, ya kan, A-nya 2, muncul setengah, itu diulang tadi. Kalau kita ambil rumus pertama, itu cos X saja. Ini cos 2X, ada koefisien X-nya. Nah, makanya muncul setengah. 5-nya dari sini, dari K. Jadi 5 per 2 sinus 2X tambah C. Nah, sama kayak yang nomor 3 ini ya. Pakai rumus ke-7 juga. Konstanta K-nya di luar 6. A-nya kan 4. Nah, jadi 1 per A, 1/4 sinus AX tambah B. Sinus 4X tambah 2 tambah C. Ini coret. Nah, ini boleh disederhanakan, karena dia kan hasil akhir. 6/4 jadi 3 per 2. Sinus 4X tambah 2 tambah C. Kemudian ini apa ya? Definisi saja ya. Nah, ini kita mau menentukan nilai C. Nilai C-nya sebentar. Kok belum dibalas itu juga. Kita tunggu saja lah ya. Belum buka portal deh. Diketahui f aksan x berarti turunan dari si fx ya. Sama dengan x tambah 1 kali x tambah 2 dan f minus 3. Ini nilai fungsi dari f. F besar ini fungsi asal lah jadi. Kalau f kecil integrannya atau f aksannya.
Nah, ini nilai fungsi, ini bukan nilai integral ya. Minus 3/2 ini bukan nilai integral, tapi nilai fungsi awal ketika min 3 diinput ke dalam X. Nah, sehingga fx sama dengan integral f aksen X dx. Integral dari X tambah 1 kali X tambah 2 dx. Ini kalikan dulu ya dari secara distributif. X kali X kuadrat, X kali 2, 2X ditambah 1X, 3X. Ditambah 1 kali 2, 2. Nah, ini dibuat kayak tadi ya, 1/n tambah 1, X pangkat N tambah 1. Jadi 1/3 X pangkat 3, tambah 3/2 X kuadrat untuk yang ini, ditambah 2X, ditambah C. Nah, kita mau menentukan C-nya berapa. Ya kan? Karena nggak bisa, C ini bisa banyak kemungkinan, ya kan? Kalau min 3 diganti dengan 0 misalnya, nah, dia punya nilai tersendiri. Makanya Ibu bilang tadi C ini harus ditulis untuk integral yang tak tentu. Nah, kemudian diinput nilai X-nya min 3, hasilnya harus minus 3/2. Jadi kita bisa ngambil C-nya itu 0. Kita lihat ya, 1/3 kali minus 27, kan min 3 pangkat 3 kan minus 27. Ditambah 3/2 kali 9, ditambah min 6, ditambah C, sama dengan min 3/2. Oh, nggak ditulis pula. Saya buat aja lah ya adik-adik. Nanti bingung, Bu, yang mana, Bu? 1/3 kali min 27. Untuk yang ini. Ya. Terus yang ini 3/2 kali 9. Positif ya, karena min 3 pangkat 2. Terus 2 kali min 3, min 6. Tambah C. Sama dengan min 3/2. Nah, gitu. Min 27/3, min 9. Ini hasilnya, Dedek. Terus 9 kali 3, 27/2. Ini hasilnya. Ini min 6 tetap, C-nya tetap, ya, min 3/2. Nah, kemudian, ini kenapa muncul ini? Oh, dijumlah dulu. Min 9, min 6, min 15 kan? Min 15 itu minus 30/2. Jadi min 30 ditambah 27/2 ditambah C. Nah, sama dengan min 3/2. Min 30 tambah 27 kan min 3/2. Sehingga C-nya adalah 0. Ya. Dengan demikian, F besar X sama dengan 1/3 X pangkat 3 ditambah 3/2 X kuadrat ditambah 2X ditambah 0. 0-nya nggak ditulis lagi. Karena 0 kan tidak perlu ditulis ya, kecuali kayak pangkat, akar pangkat 2 itu kan nggak perlu ditulis. Atau logaritma 10 itu tidak perlu ditulis. X pangkat 1 dan satunya itu tidak perlu ditulis. Ini integral tertentu. Nah, ini. Sebentar, kita lihat lagi. Ini. Udah ternyata. SUN jangan. Sehari lah. Nanti kita lihat ya. Coba Ibu lihat dulu. Jangan-jangan belum pula. Sebentar, portal. Nah, ini dia ya. Harus kita, apa namanya tuh? Refresh. Ini nama harusnya, Bu. Harus di-refresh ya. Tapi yang kalau sore buka portal, Ibu, itu nggak perlu refresh ulang. Kenapa ya kita, Dedek, kira-kira?
Atau memang seperti itu? Mungkin kalau pagi dia banyak akses servernya, Bu. Bukannya malam yang banyak akses? Mahasiswa pagi dibanding yang malam? Jaringan mungkin Bu, jaringan. Iya, jaringan. Karena pagi kan orang banyak pakai ya. Oh, perkantorannya kan. Ya. Kalau malam kan udah banyak kantor tutup. Jadi jaringan sudah mulai stabil mungkin ya. Sekarang kan banyak orang memakai. Mahasiswa juga, kalau dihitung mahasiswanya lebih sedikit ya rasa yang pagi. Siang juga sedikit. Karena kalau adik perhatikan kalau kita offline ya ke kampus, pagi itu sepi loh. Ya kan? Apalagi siang, bisa dihitung lah orang bolak-balik di koridor itu. Tapi kalau malam, sesak, nggak bisa, susah lewatnya. Terus apalagi kalau pulang jam 9, jam setengah 9 itu. Ya. Makanya mungkin kita belum bisa tatap muka ya karena itu ya. Mahasiswanya banyak membludak. Kampus lain yang boleh sudah ada yang tatap muka. Ya, ada dengar-dengar informasinya, Dede. Informasi apa, Bu? Kampus yang sudah tatap muka, yang belajar langsung ada tidak? Yang sudah belajar langsung, nggak Ada, pakai Bu. portal, nggak pakai. Belum ada, Bu. Belum ada dengar kabar. Kampus manapun belum ada masuk offline, Bu. Masih, oh iya. Berarti masih daring semua ya? Iya, masih online semua, Bu. Mudah-mudahan. Oke, udah bisa ini. Nanti kita isi absensinya. Lanjut ke yang tadi. Integral tertentu. Nah, ya. Nah, ini yang bilang ada pembatasnya tadi. Batas bawah dan batas atas. Rumusnya integral A ke B fx dx sama dengan, ini hasil integralnya. Kebalikan dengan yang tadi ya, Dede. Sebenarnya enggak. Penulisan saja ini. Maknanya sama. Bedanya cuma ini ada batasnya. Nanti dia nggak pakai C lagi di belakang. Tidak ada tambah C. Karena langsung diinput nilai B dan A. Setelah dapat integral fx, nah substitusi nilai B, terus substitusi nilai A, baru dikurangkan. Ya. Ini sudah di SMA SMK Ibu rasanya. Cuma kita tidak ada belajar integral lipat. Ya. Mungkin di teknik ada. Sifat-sifat integral tertentu. Nah, ini sama kayak tadi, K-nya di luar, ini penjumlahan sama, pengurangan juga sama. Ini yang intervalnya apa ya? Dari A ke B, kemudian ada lagi interval dari B ke C. Dengan syarat B itu terletak antara A dan B. Antara A dan C. Jadi A kecil dari B, B kecil dari C. Paham ya, Dedek? Sehingga B ini dihilangkan. Hasil akhirnya cuma integral dari A ke C. Nah, itu dia, fx dx. Kalau ada penjumlahan dua integral dengan batas selisih seperti ini, A ke B, kemudian B ke C. Hitungnya dari bawah ke atas ya, Dedek. Bawah ini kan si A ini batas bawah, B-nya batas atas. Ini juga batas bawahnya B, ini batas atasnya C. Tapi yang dikurang itu batas atas dulu, dikurangi batas bawah. Jangan kebalik. Ya, karena B itu biasanya lebih besar nilainya dari A. Atau A kecil dari B. Ya, B besar dari A. Nah, jika fx besar dari 0, dalam interval A kecil sama X kecil sama B, ya fx-nya besar dari 0, maka integralnya juga besar dari 0. Tapi kalau nilai fungsinya kecil dari 0, untuk interval A ke B, maka integralnya juga dari A ke B akan kecil dari 0. Integralnya. Ini kan beda ya, ini nilai fungsi, ini nilai integral. Ya beda lah ya. Berarti kan ini turunan dari fungsi mula-mula. Kemudian ini kalau batasnya dibalik dari A ke B, fx dx sama dengan minus integral B ke A. Batasnya dibalik. Nah, tapi dia bernilai negatif.
Sifat-sifat untuk integral tertentu. Integral dari, oh ini contoh. Nah, ini dia. Integral dari 0 ke pi per 2. Pi per 2 itu berapa? Nilai pi berapa? 22/7, ada yang satu lagi 3,14, Bu. Bukan, ini sudut kosinus trigonometri. Kalau konstanta pi, ya kalau konstanta pi benar 22/7. Kalau untuk lingkaran, ini untuk sudut kosinus, sinus, tangen, kotangen, kosekan, sekan itu pakai sudut dia. Karena pi itu 180 derajat. 180. Ya. Maka pi per 2 berapa? 90. Iya, 90 derajat. Nah, di sini perlu adik-adik menghafalkan tabel sudut istimewa. Ya, mungkin di SMA sudah. Kan ada itu yang 0 derajat sinusnya berapa? 0, 30, 45, 60, ya kan? 90, berapa lagi? 100, 20, 150, 180, berapa lagi? 225, seperti itu. Dibuat tabel sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Atau adik-adik download di Google, ada itu ya. Nilai trigonometri sudut-sudut istimewa. Boleh di-printkan, ditempel, biar ingat. Saya dulu seperti itu. Jadi ingat terus ya, apapun soalnya diganti-ganti. Tapi ingat, ya, karena sering kita perhatikan, kayak sistem periode unsur. Itu kalau kimia kan kita lihat tabel itu. Tapi kalau ini secara tidak langsung kita bisa hafal. Kalau sistem periode unsur itu kan banyak ya, dan setiap periodik tertentu ada unsur yang bertambah. Kalau ini enggak, gitu-gitu aja matematika nih. Dari zaman revolusi seperti itu juga. Zaman revolusi, zaman sebelum kita merdeka gitu-gitu aja matematikanya. Sin 0 ya 0, sin kosinus 0 1, tangen 0 0. Tetap seperti itu seterusnya, tidak akan berubah. Nah, di sini cos integralnya adalah sin x dx. Dibuat batas dari 0 ke 90 derajat. Nah, maka FB dikurang FA. Tadi ada rumusnya ya. Di slide 9 saya keluarkan. Nah, di sini FB kurang FA. Batas atasnya dulu kurangi batas bawah. Batas atasnya 90. Jadi sin 90 1, sin 0 ya 0 ya. 1 kurang 0 1. Kebetulan dia rumusnya ringan seperti ini. Soalnya ringan, cos X saja. Nah, kalau digabung-gabung kayak mana ya? Cos 2X per X kuadrat misalnya. Batasnya dari pi per 2 ke 3 per 2 pi. Nah, bisa saja ya, ini kan masih sederhana ya. Oke, untuk trigonometri. Ini untuk yang aljabar, fungsi aljabar biasa. Integral dari min 1 ke 2, x kuadrat tambah x kurang 2. Ini pakai rumus yang tadi ya, diperoleh sepertiga x pangkat 3, ditambah setengah x kuadrat, dikurang 2x. Tidak ada tambah c lagi. Nah, dibuat batas 2 dan min 1. Atau min 1 ke 2. Cuma nanti dikurang 2 dulu, baru min 1. FB kurang FA. Nah, ini untuk yang 2, ini untuk yang min 1. Ya. Ini F2, ini F min 1. Tinggal diganti X-nya dengan 2, 8 per 3 ya, ini 4 per 2, dikurang 4. Yang ini min 1 pangkat 3, min 1, jadi min 1/3, min 1 kuadrat positif 1 kali setengah, min 2 kali min 1 plus 2. Selesaikan. Kayak mana nih? Samakan penyebut lah ya, 3 dengan 2 kan 6. Tapi ada minus, positif, min ketemu plus jadi negatif, min ketemu plus jadi negatif. Baru di
samakan penyebutnya. Sama dengan, coba kita hitung benar nggak min 3/2 hasilnya. Kita buat per 6 saja, biar langsung ya. Nah, 6 bagi 3, 2 kali 8, 16. Ditambah 6 bagi 2, 3 kali 4, 12. Dikurang 6 bagi, ini kan per 1 ya, Dedek. 6 bagi 1, 6 kali 4, 24. 6 bagi 3, 2 kali 1, positif 2. Atau masih ada yang belum bisa buat pecahan, penjumlahan pecahan, Dedek? Gawat lah ya, ini pelajaran SD. Ya kan? 6 bagi 2, 3 kali 1, 3. Ini 3. 6 bagi ini per 1. 6 bagi 1, 6 kali 2, 12. Ditambah, kurang 12 ya. Kurang 12. Ini harus bisa, dari nggak usah jelasin lagi. 16 tambah 12, 28. 28 kurang 24, min 4. Ya kan, min 4 tambah 2, min 2. Min 2 kurang 3, min 5. Min 5 ini berapa tadi? Kurang 12. Min 7. Min 17. Oh, saya keliru. 16. Tambah 12, 28. 28 kurang 24, 4. 4 tambah 2, 8 ya. 4 tambah 2, 6. 6 kurang 3, 3. 3 kurang 12, min 9. Kadang karena tulisannya seperti ini, jadi bingung kita. Per 6. Angkat. Bagi 3. Minus 3/2. 3/2. Dimaklumi saja tulisannya ya, Dedek. Karena pakai mouse, jadi nggak rapi. Yang 3/2 min 1/2. Ya. Seperti itu cara pengerjaannya. Oke, sampai sini. Untuk pertanyaan-pertanyaan dilanjutkan di forum diskusi saja. Oke, nanti tunggu link YouTube-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ya.